kau tak tahu. Banyak Apa bicara arti kau. kafir menurutmu? Kafir itu menutup diri dalam kaidah bahasa Arab. Orang yang menafikan kebenaran. Diri. Apa artinya? Apa artinya kutanya Kalian ajarkan kepada umatmu kafir itu apa artinya kafir itu? setan. Tailasomu itu setan. Kau yang setan bodoh. Di mana kafir artinya setan anjing? Di mana kau belajar? Kafir itu menutup diri. Orang yang ingkar akan kebenaran. Ini, ya memang orang-orang kafir ini penyembah setan kok. Gimana sih? Iya. Ini yang si Uni Rifa ini. Menyembah selain daripada Allah. Ngegas Rifa kau pikir aku siapa? Baik-baik lah kok kalau bicara. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para penghujat itu ya mengancam-ancam Muti Rifa dan mengancam-ancam para debater muslim ya, bahkan asik dari mereka menggorengnya itu masalah tempat ibadah dilarang. Nah, ini menjadi sebuah fitnahan tersendiri ya, karena banyak sekali ya tempat-tempat ibadah orang Kristen itu berserak-serak di tengah-tengah umat muslim dan mereka kosong mereka itu. Nah, anehnya itu memang gerejanya, tempat ibadahnya di tempat lain yang datang jadi jemaatnya itu orang-orang dari jauh-jauh. Itu kan menjadi lucu, aneh gitu. Itulah akibatnya kalau keagamaan bersekte-sekte, berkelompok-kelompok ya, kelompok ini tidak boleh ke tempat gembala ini, dari gembala ini ke tempat gembala ini tak boleh. Itu karena itulah yang menjadi kerancuan, menjadi mereka susah sendiri. Karena apa? Yang mereka utamakan itu adalah perpuluhan. Nah ya, jadi kalau seorang domba pindah ke loncat ke gembala lain, mereka marah gitu ya, gembalanya marah karena perpuluhannya berkurang, karena memang menjadi pendeta itu tujuannya untuk mencari kerja gitu. Jadi ya inilah tadi menjadi blunder sendiri mereka ini, orang-orang Kristen ini. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Menanggung dosa-dosa orang itu di mana dalilnya? Yang seharusnya Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang dikutuk? Yesus. Enggak cocok Bang Zuma, enggak cocok, enggak masuk. Galatia 3 nomor 3, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Oke lah Bang Juma, kan sudah saya bilang tadi karena kok oke lah, saya tanya siapa yang digantung? Enggak ketemu lagi apanya pembahasannya Bang Juma, karena ya karena Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Musuh Anda adalah kitab Anda. Siapa yang digantung? Tadi dinubuatkan, habis itu tidak, habis itu iya, habis itu tidak lagi. Jadi Bung, jangan karena Anda sering makan babi sampai otak Anda nggak berfungsi ya. Penyaliban itu terjadi tetapi dengar dulu. Penyaliban itu terjadi tetapi kepada orang yang dikutuk, bukan kepada Yesus. Yesus tidak dikutuk. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus kalian, bukan saya. Oke lah Bang Juma. Gitu Bung. Kita bahas Bang Juma. Aku mau bertanya sama Bang Juma ini. Enggak. Kamu lulus dulu di sini. Saudara lulus dulu di sini. Enggak bisa ketemu Bang Juma karena Bang tidak Juma bisa karena Anda koplak. Anda turun aja. Anda istirahat. Anda belajar lagi Bang. Takut kali ditanya Bang Juma ini. Iya, saya takut sama Anda. Saya takut ketularan bodohnya. Maaf.
Pintar kali. Siapa yang mau ketularan bodoh kayak ente? Bodoh. Orang lain berdosa, kamu yang panen, gitu maksudnya. Pandai-pandaianlah penyembah Kristus ini. Kalau kau berisi nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Zuma, sudah 4 hari. Alhamdulillah. Bang Zuma. Iya. Ya ini juga Bang. Janji manis. Ya. Alhamdulillah. Kapan syahadatnya? Ya sudah 4 hari lepas lah, ke 4 hari lah hari ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Syahadat di masjid. Ya di masjid ya. Subhanallah. Tadinya dari Katolik. Iya betul Bang, betul Bang. Kita pernah dialog ya. Iya pernah saya naik ke kamarnya Bang Zuma hari itu. Selepas itu esoknya saya putuskan menemui Ustadz Bang Nanda. Saya dibimbing sama Ustadz Bang Nanda, ya saya putuskan satu keluarga bersyahadat di masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Gimana rasanya setelah menjadi seorang muslim? Ya, bahagia sangat Bang Zuma. Cuman itulah saya minta juga dukungan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ibu dan ayah saya dan seluruh saudara-saudara saya, ya mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah ya Bang Zuma. Amin, amin ya Rabbal. Bisa buka kamera mungkin biar saudara kita muslim kenal. Kayaknya masih belum bisa Bang Zuma ini. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sorry Bang Zuma, kalau saya boleh open cam, saya open cam ini Bang Zuma, tapi belum cemburu. Iya, nggak apa-apa. Saudara tinggal di mana? Di Malaysia? Di Sabah Bang Zuma. Sabah, Malaysia kan ya? Ya. Baru kali ini saya benar. Oke. Masya Allah. Syukurlah. Siapa aja yang ikut syahadat? Istri ikut? Istri, anak-anak. Anak ada berapa Bang? Ada 5 Bang Zuma. Subhanallah. Semuanya masuk muslim. Berarti 7 sekaligus. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Ada nggak teman-teman yang ingat saudara kita Janji Manis ini ketika berdebat dengan Bang Zuma? Ada nggak? Kedua orang tua gimana? Enggak ikut bersyahadat? Tidak Bang Zuma, tapi mereka juga tidak melarang saya untuk memilih agama yang saya putuskan sekarang ini Bang Zuma. Kenapa? Mereka juga tidak melarang saya untuk untuk masuk Islam Bang Zuma. Mereka juga tidak mau, kata mereka saya sudah berhak untuk memilih jalan kehidupan saya yang selanjutnya. Jadi saya juga berharap mudah-mudahan kedua orang tua dan saudara saya ada 3, kami 4 orang adik-beradik. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah. Saya minta juga doa kepada teman-teman seiman saya sekarang. Ya sebenarnya Bang Zuma. Tunggu. Tunggu ya Bang ya. Ya, Saat kamu buka sahabat Sumaya, jangan dibuka dulu. Aku pakai ini. Oke, lanjut. Ya, orang tua gimana tadi? Ya, orang tua saya tidak melarang saya untuk memilih. Kata mereka saya sudah berhak untuk memilih kehidupan saya yang selanjutnya. Dan mereka juga ya tidak ada komentar lah tentang kenapa saya memeluk Islam. Tidak juga bertanya kenapa kamu memeluk Islam. Karena saya sudah mengatakan kepada mereka, karena saya selama ini mencari-cari kebenaran. Apa yang saya cari sudah saya temukan begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tema apa yang kemarin kita bahas? Ini juga Bang Zuma. Siapa yang Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi memang Kristen dari lahir ya, Protestan ya? Iya, betul Bang. Katolik Bang. Katolik. Iya, syukurlah abangku, mudah-mudahan istiqomah jalankan Islam ini sebisa mungkin.
ya sebisa mungkin menjadi muslim yang kafah. Amin. Cuman itu sialah Bang Juma. Ini saya ingin bertanya juga kepada guru enggak Bang Juma ini. Kalau Siap. saya itu kan ya mulailah rajin begitu ikut sama teman-teman sholat ke masjid begitu kan. Jadi saya pertanyakan itu Bang Juma, kalau kita sholat di rumah itu kan seperti saya ini kan baru permula begitu, tidak tahu doanya walaupun Siap. saya sudah tahu gerakannya gitu kan. Apakah Siap. itu kita harus belajar atau gimana Bang Juma? Iya harus. Islam itu harus belajar. Mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan itu belajar. Makanya kita Islam ini kitabnya itu syarat dengan perintah untuk belajar. Belajar. Semua amalan yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Apapun itu. Kita sholat karena ilmu, kita puasa karena ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan, tapi awalnya dulu belajar pelan-pelan. Nanti lama-lama akan melakukan rutinitas ritual dalam agama Islam itu berdasarkan pengetahuan. Biar amalannya itu berbobot gitu. Iya. Oke, kita sapa tamu kita, Saudara Glenn. Selamat malam. Malam Bang. Iya, dari sekte mana? Dari Raja Ampat Bang. Sekte Raja Ampat. Sekte baru itu. Saya dari Raja Ampat Bang. Oh, dari Raja Ampat. Maksud saya agamanya Bang. Saya agama Kristen Bang. Saya ingin tanya-tanya saja Bang. Boleh bisa buka kamera? Iya Bang, saya pakai handset dulu. Oke. Makasih saudara janji manis sudah syahadat. Masya Allah. Bukan dari sekte Raja Ampat. Beliau dari sana. Nah. Oh, orang ada keturunan Cinanya ya, Bang ya? Suara nggak kedengaran, Bang? Suara-suara hilang, nggak kedengaran suara. Nggak ada suara. Hilang. Dek Nara. Dek Gagah. Cabut dulu baru pasang lagi. Ya, tes. Oke. Iya, halo. Suara saya kedengaran? Sudah Bang, sudah kedengaran. Iya. Ada darah Cinanya, Bang? Enggak Bang. Itu dindingnya kok putih? Ini dinding semen Bang. Oh, semen. Kirain ada keturunan Cina, Masya Allah. Sudah lama beragama Protestan? Dari kecil Bang. Dari kecil. Oh, manis sekali saudara kita ini, Masya Allah. Kalau ketemu dengan siapa namanya? Video Bang. Gimana? Senang nonton video Bang. Syukur. Iya. Abang masih sering ke gereja adek ini? Masih Bang. Masih. Iya, Masya Allah. Ini ada tema terkait dengan salib yang bersentuhan dengan agama Islam juga. Agama Islam juga membahas tentang salib. Tapi kalau di Islam, yang disalib itu adalah orang yang dihukum, orang yang diberikan kehinaan di dunia. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti itu.
Nah, kalau kita lihat di kitabnya Yahudi yang di Kristen pakai sebagai perjanjian lama, itu dikatakan salib itu juga adalah kutukan. Kalau di Islam hizyun artinya hinaan. Kalau kalau di dalam kitabnya orang Yahudi disebut sebagai tame atau najis atau kutuk, atau dalam bahasa Yunani katara, kutuk, ya. Itu berlaku. Islam hinaan, Yahudi kutukan. Tapi kalau Kristen kenapa berubah menjadi keselamatan gitu? Oh. Iya. Ya, jadi begini Bang. Jadi Ya, ini bagus ini. Jadi kalau di Kristen kan pertama-tama sudah diceritakan pada zaman Nabi Adam dan juga ini Hawa. Pada saat itu kan mereka di Taman Eden kan Bang. Iya. Jadi pada saat itu Tuhan menciptakan Nabi Adam duluan. Setelah Tuhan Allah menciptakan Nabi Adam, dan dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden. Setelah dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden, Iya. dia melihat bahwa Nabi Adam itu sendiri. Ya. Jadi dia membuat Nabi Adam ini tidur nyenyak. Setelah itu dia mengambil tulang rusuk dari rusuk kiri Nabi Adam. Setelah itu dia menciptakan seorang perempuan pada saat itu. Setelah itu beberapa saat begini iblis mencobai perempuan itu. Dan perempuan itu iblis cobai untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Tentang buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dan Tuhan Yesus dan Tuhan Allah berkata seperti ini, jikalau kamu memakan buah ini, kamu akan mati. Tetapi iblis menggoda dia. Iblis menggoda perempuan ini sehingga perempuan ini terkena godaan dari iblis sehingga ia memakan buah itu. Iya. Pada saat ia makan buah itu langsung, tunggu dulu ya Bang, saya bawa kitab dulu, Alkitab. Boleh. Aduh, saya tegang kali mendengarkan, terlalu serius saya dengarkan ini, luar biasa. Saya buka dulu. Iya. Jadi di sini dia punya judul di sini di Kejadian pasal 3 ayat pertama. Nanti saya baca sampai berakhir ayat ini. Iya. Adapun ular itu yang dimaksud itu iblis. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu tentulah. Saya baca ulang Abang. Iya, silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya.
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Itu ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Jadi yang dikutuk siapa, Dek? Yang dikutuk itu pertama itu manusia juga dikutuk, terus iblis juga dikutuk. Di mana dalilnya manusia dikutuk? Jadi saya baca selanjutnya dulu, Bang. Iya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu memakan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Seperti yang tadi saya sudah bilang tadi, Abang. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tetapi menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ini mau baca sampai data nomor 24? Iya. Sampai besok sore berarti. Panjang, Bang. Langsung aja ke intinya nomor 14-nya, boleh dibaca? Oh, nomor 14-nya. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala jenis binatang. Nah, sekarang yang dikutuk di situ siapa, Bang? Iblis. Iblis. Nomor 17-nya? Nomor 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan engkau mencari rezekimu dan seterusnya. Berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidup. Oke. Sekarang yang dikutuk ular dan tanah. Yang dikutuk ular, pertama iblis. Ya, kedua? Yang kedua manusia. Enggak ada. Mana dalilnya manusia dikutuk? Oh ya, saya belum perhatikan apa. Yang 17 itu yang dikutuk tanah. Oh ya, tanah. Nah, yang pertama ular iblis. Yang kedua tanah. Tanah. Nah, mana di situ tertulis Adam yang dikutuk dan keturunannya? Enggak ada. Malah kalau ada ini buka Kejadian 5 nomor 2, di situ tertulis laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah manusia yang diberkati, bukan dikutuk. Yang dikutuk iblis.
Jadi kalau Yesus mati di atas salib menebus kutuk, maka yang disebut yang ditebus adalah iblis. Abang, saya bisa baca ayat 17 ulang. Boleh? Lalu firman-Nya kepada manusia. Adik saya yang di bawah boleh naik sejenak. Saya mau sholat zuhur. Abang Dinda mau sholat? Kurios. Iya, tapi nggak apa-apa. Ada guru saya dibawa. Sekiranya beliau bersedia. Iya. Kemana beliau? Kok cabut? Dinda Kurismoto, naik dulu. Naik, Bang. Naik dong. Naik dulu, Dek. Saya mau zuhur soalnya. Lagian ini bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bentar. Aku pasang headset dulu. Iya. Jadi boleh dibaca diulang kejadian 17-nya Adik Glenn. Di situ yang dikutuk itu tanah, dan nomor 14-nya yang dikutuk adalah iblis. Nah, saya mau ibadah dulu ya. Ini ada guru saya nih yang hadir di sini. Ya, nanti kita jumpa lagi ya. Jangan kemana-mana ya. Ya, Bang, sholat dulu, Bang. Iya. Beliau nanti akan bimbing Adinda. Sabar ya. Ya. Nah, lanjut. Baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Iya bang, sorry bang, baru nyimak gimana? Apa bahasanya tadi bang? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan ini terkait ini Dinda, terkait Yesus itu dinubuatkan mati karena untuk nebus dosa manusia, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan manusia diwariskan dosa. Nah, saya tadi minta beliau tunjukkan di mana datanya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Sementara kejadian 3 kita sama tahu yang dikutuk di situ adalah iblis dan juga tanah. Silakan dilanjut Dinda, saya persiapan sholat. Siap. Apa ada Gurunda? Ya lanjut bang, lanjut bang. Mengenai dosa waris. Saya baca ayat 17 ya Bang. Iya. Tadi abang baca di mana? Di kejadian berapa? Di mana kalian mayoritas? Kita lihat keadaannya. Ayo. Bebas tidak kemudian orang Islam membangun di tempat kalian yang mayoritas itu? Bebas nggak? Bebas. Bebas Manado. Nenek lu kiper. Bebas apa? Barusan laporan dari Manado. Musalla itu ditolak. Pesantren mau didirikan di Papua ditolak. Piti-pitinya masih ada. Ada aja. Lihat di Taput. Banyak masjid di situ, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bakar. Banyak karena mereka umat Islam juga banyak. Mana banyak? Lihat dulu Tapanuli Utara. Segelintir itu. Umat Islam di sana mana umat Islam di sana mau dirikan masjid. Mereka mendirikan masjid di lingkungan mereka sendiri. Tidak sama seperti kalian. Kalian mendirikan gereja di lingkungan umat Islam. Mana coba? Di mana ada perkampungan Kristen, ada orang Islam masuk ke situ bangun masjid? Di mana itu tertulis? Di mana itu terjadi? Ada? Enggak ada. Banyak di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada masjid, berarti ada umat Islamnya. Tidak mungkin ada masjid tidak ada penduduknya. Berbeda dengan kalian. Gereja kalian bangun di hutan belantara, nggak ada orang. Cuman radius dari beberapa kilo dari gereja kalian itu umat Islam semua. Saya sendiri yang melihat. Saya sendiri yang datang ke TKP. Sekeliling itu, sekabupaten itu Islam. Kalian cari di hutan belantara dirikan gereja. Untuk siapa? Untuk siapa gereja di hutan belantara kau buat? Untuk siapa? Untuk siapa?
Sekarang saya tanya dulu Anda. Ya, enggak usah kau bertanya, jawab aja dulu itu. Iya, saya jawab. Hutan belantara bikin gereja. Untuk siapa datang ke situ? Oke. Ada umat mau menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya kok dilarang. Itu kan iblis. Siapa namanya yang itu. larang? Siapa yang larang? Yang di Padang dihancuri. Apa yang dilarang di sana? Kan ada gerejamu di tempat lain. Ngapain kau bikin gereja di tengah umat Islam? Selalu merasa terzolimi. Paling cantik. Urusan keagamaan kan. Di mana kamu pernah lihat orang Kristen membludak di gerejanya mau ibadah tapi tidak muat? Di mana? Nggak ada kan? Kau bikin gereja sesuaikan dengan jumlah kalian juga. Apa salahnya? Jangan karena bisnis sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit bikin gereja, sedikit-sedikit. Jangan karena bisnis sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja. Bapaknya bikin gereja, anaknya juga bikin gereja, tetangganya bikin gereja, dia juga bikin gereja. Mentang-mentang ada perpuluhan berlomba-lomba bikin gereja. Jemaahnya cuma 2 ekor. Buat tempat ibadah. Nggak ada itu, nggak ada. Itu fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Kami Itu punya nggak ada. uang bikin gereja. Ya bikin gereja, tapi pakai aturan negara kita ini dong. Sekarang gini Bang, kalau minta Apa izin itu? dikasih nggak? Nggak dikasih. Iya pasti dikasih kalau memenuhi syarat. Negara kita ini adil terhadap penduduknya, mau Islam, mau Kristen. Faktanya gereja banyak tapi sepi. Buat apa banyak? Kok gak ada pengisi yang isi? Buat apa? Tahu nggak ceritanya gereja Yasmin yang di Bogor itu? Mulai zaman Soeharto baru sekarang berapa tahun baru berdiri? Udah puluhan tahun. Baru ada izinnya berarti. Ya iyalah, berarti berpuluh-puluh tahun baru ada izinnya. Nah sekarang kenapa isinya lambat? Apa alasannya? Kalian persulit, kalian ketakutan. Kok kalian emang saya umat Islam ini yang punya wewenang mengeluarkan izin? Ada-ada aja ini. Aduh, pemerintah lah. Ya berarti kamu menyalahkan pemerintah. Itulah kamu. Dari zaman Soeharto. Nah, ini teman-teman yang duduk di pemerintahan nih, ada orang Kristen nih keberatan. Kalian salah katanya mempersulit izin mereka. Dari zaman Soeharto. Dari zaman Soeharto mereka ingin dirikan gereja katanya. Sampai sekarang baru keluar izinnya. Coba. Berapa tahun? Pandai-pandai yang mau kasih izin. Coba kasih izin. Kenapa jadi kalian kampret? Emang saya Islam itu duduk di pemerintahan apa? Ya artinya umatmu itu ceramain dulu. Kenapa jadi Islam di bawah-bawah? Yang mengeluarkan izin itu pemerintah, bukan Islam, kucluk. Lagian juga kalau dirikan gereja, kayak di Makassar ini, dirikan gereja di tengah-tengah umat Islam, yang datang orang dari jauh. Nanti hari Minggu baru rame, sudah gitu motornya knalpot racing. Datang-datang teriak-teriak di rumah ibadahnya yang dipanggil Tuhan kami. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ngapain Tuhan-Tuhan kami dipanggil di situ? Ya marahlah kami. Kau panggillah Tuhanmu Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Nah itu baru. Ini Allah yang dipanggil. Gimana sih? Watakmu ya. Aduh. Loh, kok jadi watak? Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Sekarang contoh nih, contoh. Ini depan rumah saya nih. Ini depan rumah saya. Jaraknya cuma 10 meter depan rumah saya nih. Itu non muslim, asal saudara tahu. 10 meter dari rumah saya non muslim. Radius 1 kilometer sampai 5 kilometer ke kanan rumahnya Islam semua. Ke kiri Islam semua. Ke belakang Islam semua. Ke kanan Islam semua. Depan belakang Islam semua. Tapi giliran mereka bikin acara, orang dari kampung, bahkan dari planet Pluto yang datang, ribut di tengah kompleks ini. Entah di mana-mana parkirnya. Ada kami larang? Enggak. Mereka berjuber di situ, menyanyi-nyanyi, nyebut nama Allah. Karena tempatnya tidak ada gereja. Karena tidak diperbolehkan bikin gereja, makanya coba tempat jauh datang. Anda harus paham dengan itu. Ngapain coba panggil-panggil Tuhan kami? Kalian bernyanyi-nyanyi panggil Allah, 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 Allah. Panggil aja Dewa, Theos, Bapa, Theos, Anak, Theos, Roh Kudus dibawa lagi. Theos Merpati. Nah itu baru betul. Ini udah nyanyi-nyanyi, mengganggu orang di kompleks. Panggil Tuhannya pakai nama Tuhan kami. Itu Bang. Makanya kalau Anda ingin tertib, dengar dulu. Kalau Anda ingin tertib, ketika kemudian ingin melakukan kebaktian di kompleks, ya,
teriaklah memanggil Tuhan kalian dengan nama Tuhan kalian, jangan pakai nama Allah. Teriaklah di situ sampai mulut kalian robek. Theos Bapakku yang di surga, terpujilah namamu Theos, Theos. Orang Kristen Arab juga nggak pakai Allah. Nah, ini bukan di Arab. Ini Arab kah? Ini Indonesia, Paman. Ini bukan di Arab. Ngapain kau pakai nama Tuhan umat Islam? Kenapa umat Kristen yang di Arab itu pakai bahasa Arab, panggil Tuhannya bukan bahasa Indonesia? Ngapain coba? Sudahlah kau datang di kompleks kita, kau sebut nama Tuhanmu pakai nama Tuhan kami. Kamu parkir sana sini, belum lagi motor, belum lagi bau keteknya, Masya Allah. Bau keteknya itu aroma kandang babi itu jaraknya 1 kilometer kecium. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. AC di rumah saya ini ada 6. AC di rumah saya 6 tidak berfungsi kalau mereka pada ngumpul. Ketek itu tajam kali nusuk hidung. Bukan cuma cuci muka sama cuci hidung. Itu. Jadi bukannya kita tidak toleransi. Kita toleransi, bro. Cuman kalau kalian kebaktian itu panggillah Tuhanmu, jangan kau panggil nama Tuhan kami di situ. Katanya Kristen kau panggil Allah. Sekarang umat Kristen yang ada di Arab itu bangsanya gimana manggil Tuhannya? Itu di Arab, Cak Ayu. Ini Indonesia. Tadi katanya Indonesia dibahas, sekarang lari ke Arab. Enggak. Bahasa itu bukan milik pribadimu. Bahasa itu bukan pribadimu gimana? Itulah kamu. Islam itu identik dengan bahasa Arab karena kitabnya bahasa Arab. Istilah prinsip-prinsip bahasa Arab di dalamnya, dan bukan cuman ngarab. Itu memang nama. Kata Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kalian datang depan rumah ini. Allah Bapakku yang turun ke bumi, masuk dalam rahim bunda, keluar jadi anak Allah. Apa itu? Coba keluar jadi anak Theos, atau keluar jadi anak Bapak, atau keluar jadi anak Yahweh. Itu nggak apa-apa. Ini anak Allah dibawa-bawa. Apa lagi? Teknologi TikTok ini kan milik kafir. Kenapa kau pakai? Makanya kalian tertinggal, bro. Wah, yang kayak begini aja kau protes. Nah, karena Allah aja kau protes. Masalah kalau nggak dipakai nggak laku. Gimana usahamu kalau nggak dipakai nggak laku? Kamu naik. Kalian bikin temuan, kami tinggal nikmati. Tuh kami bayar nggak gratis, nenek lu kiper. Emang kami gratis gitu? TikTok gratis untuk Islam ya? Mana bisa? Kau pakai umroh sama naik haji. Nih kau naik onta aja kau. Iya, lucu ente ini. Lucu. Kalau hal itu yang Anda jadikan kemudian sandaran, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, sekarang ilmu falak itu dari mana? Ilmu menghitung itu dari mana? Itu dulu algoritma itu dari mana? Ayo, aku di abad ilmu menghitung. Tunggu dulu, kutanya dulu samamu. Ilmu menghitung itu dari mana? Coba kutanya samamu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kita mau uji nih ilmu hitung. Aljabar itu menemukan dunia Islam. Iya, sekarang kutanya dulu. Aljabar itu ilmu hitung kan? Nah sekarang ada nggak penemuan-penemuan di kalian itu yang bisa menemukan satu temuan yang tidak berdasar kepada ilmu hitung? Ada nggak? Iya, saya akuin kemajuan kalian. Kafir kau tak tahu. Banyak bicara kau. Kafir menurutmu? Kafir itu menutup diri dalam kaidah bahasa Arab. Orang yang menafikan kebenaran. Diri. Apa artinya? Apa artinya kutanya? Kalian ajarkan kepada umatmu kafir itu. Apa artinya kafir itu? Setan. Tailasomu itu setan. Kau yang setan, bro. Di mana kafir artinya setan, anjing? Di mana kau belajar? Kafir itu menutup diri, orang yang ingkar akan kebenaran. Ini, ya memang orang-orang kafir ini penyembah setan kok. Gimana sih? Iya. Ini yang si Uni Rifa ini. Menyembah selain daripada Allah. Ngegas Rifa kau pikir aku siapa? Baik-baik lah kau kalau bicara. Gak usah kok kayak gitu. Kenapa? Memangnya kenapa?
Memangnya kenapa? Udah pengecut kau, bencong kau. Gak ada mentalmu, udah diam aja kau. Udah kau diam, gak ada mentalmu deh. Udah Dinda. Kata, kau itu Apa? cuma jago mulut. Kau jago itu apa? cuma Jago apa kau? mulutmu. Kau jago apa? Jago apa Cuma kau? hebat mulutmu itu. Iya, kau jago ini? apa? Kau jago apa? Banyak bicara kau dari tadi. Udahlah, gak usah sok begini. kau. Kau cari saya di Kalimantan, siapa anggotamu suruh jumpa sama saya di sini? Kau jadi jagoan kau. Kamu itu yang intoleran. Kau 5 menit saya ratakan kau, tahu kau setan. Kau mau main-main ancam perempuan, perempuan kau ancam-ancam, saya kau ancam. Ancam siapa? Saya kau ancam, saya kau ancam. Kalau kau berani. Perempuan siapa? Loh itu Ripa dari tadi kau tekan-tekan, buat apa kau bicara kayak gitu sama perempuan? Bencong. Kau yang bencong. Kau itu. Leon, banci kali kau Leon. Woi, Aduh. Bicara itu pakai data. Kalian itu mau berdiskusi, saking tak adanya celah, saking tak ada celah, kau memfitnah tak ada data. Pakai data saudara. Bicara itu pakai data. Itu Jangan Kristen. asal-asalan. Bahwa mengaku Yesus Tuhan. Iqbal. Kalian Izin mengaku Iqbal. bahwa Yesus bukan Tuhan. Silakan. Kenapa Ya, kamu Leon. ngurus? Leon, tenang dulu. Ya nggak usah kau Leon. Diam kau. Kau Diam itu penista agama. Ya kau Ya, lapor Rifa. kantor polisi. Kau lapor Kau itu kantor penista. polisi. Kau lapor. Iya. Syukron Bang Lolo, Kau yang lapor. barakallahu fikum. Nah, teman-teman dengarkan baik-baik Kau ya. lapor. Orang ini, aku mau Enak aja ngomong Leon. kau nista Aku mau Kristen ngomong. seenaknya. Dimi dulu deh. Jadi kita tidak Teman-teman, ado. teman-teman dengarkan Ya. ya. Ketika kita Kau bicara data itu dan fakta, mereka mengatakan kita menista. Seenaknya mulutmu. Tadi Apa, Bang? dia sendiri yang menista Banyak Tuhannya. rokokku, Bang, tenang aja. Dia mengatakan bahwa kalau ada yang disembah atau Tuhan itu berkata aku bukan Tuhan, ya. Dia minta gini, mana dalil Yesus berkata aku bukan Tuhan? Memang tidak ada Yesus berkata seperti itu. Lalu apa? Yesus langsung jadi Tuhan. Maka saya bilang, konsekuensinya kalau kau bilang ada sembahan yang berkata aku bukan Tuhan maka dia Tuhan, Molok sama Baal juga Tuhan. Kenapa? Molok dan Baal tidak pernah berkata aku bukan Tuhan. Nah, dia terperangkap dengan argumennya sendiri. Karena saking paniknya langsung dia bilang Muhammad nyembah Molok. Aku minta datanya karena itu klaim. Dari tadi sudah saya katakan. Nyembah Molok, Yang- palanya itu nyembah Iya, Molok. yang perlu diminta data itu adalah klaim. Contoh kami bilang gini, Yesus bukan Tuhan. Maka kau minta datanya sama kami. Mana datanya? Kami tunjukkan. Pertama, dia ngaku anak manusia 81 kali. Kedua, dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Itu namanya indikator. Itu namanya bukti. Dan dia mengajarkan menyembah kepada Allah Bapa saja. Dan dia mengatakan aku Bapa lebih besar daripada aku. Dan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu adalah bukti kalau dia bukan Tuhan. Tapi si Leon tadi menuntut bukti yang dia tentukan sendiri. Apa itu? Mana dalilnya Yesus berkata aku bukan Tuhan? Oke, aku bilang tidak ada Yesus berkata begitu. Hore, Yesus Tuhan. Masalahnya adalah kalau itu cara kau berpikir, setiap yang disembah termasuk kipas angin kalau disembah itu Tuhan. Karena kipas angin ketika disembah tidak pernah berkata aku bukan Tuhan. Iya, Tuhan Itu kipas angin. Nah, jadi saking paniknya dia menyerang secara personal. Dan yang paling keji adalah dia mengatakan Nabi Muhammad nyembah Molok. Nah, demikian tadi muslimin ya, di mana perdebatan itu berlangsung dan para penghujat itu datang ya. Dan karena memang mereka ini kan tidak tahu berhujah, tidak tahu membaca isi kitab suci mereka, ya, tidak pernah membaca kitabnya, sehingga ketika perdebatan demi perdebatan itu ada, lalu dia terkejut ya, merasa bahasanya apa yang tengah dibahas itu agama mereka itu ya, padahal itu terjadi dalam perdebatan. Nah, jadi orang-orang yang orang-orang Kristen yang merasa terusik ya, baru nengok gitu langsung merasa terusik. Nah, ini seperti orang-orang Kristen Kalimantan juga ini ya, yang tadi itu menantang-nantang Uti Rifa, yang menekan-nekan orang-orang Kristen Kalimantan. Nah, apalagi sekarang ini tengah di Kalimantan itu pun nampaknya tengah gaduh. Jadi orang-orang Kristen di Kalimantan tuh nampaknya tengah mencoba membuat
kegaduhan saat ini, ya, rasis dengan rasisnya mereka. Nah, jadi kita umat Islam nih mesti bersatu dan waspada, begitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.